Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sebelum kita mulai berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ibu minta Arbet untuk memimpin doa. Teman-teman mari kita berdoa karena Bapak salam meriah. Baik, terima kasih. Bang Ari, Isnatara, Ada, Ibu. Eliana, Rista, Ada, Ibu. Liti, Ada, Bu. Ahmed, Ada Ibu. ya. Jadi ada yang tahu tidak pelajaran kita minggu lalu apa? Ari silakan, pelajaran kita minggu lalu apa ya? Tidak keadilan sebagai masalah sosial, dampak masalah sosial, upaya pemecahan masalah sosial. Jadi pelajaran minggu lalu itu ketidakadilan sebagai masalah sosial, dampak masalah sosial itu ada dampak positif dan dampak negatif. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Apakah ada yang bisa baca ini? Silakan, Niti, Rista. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi dan metode pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat satu menjelaskan hakikat dan ciri struktur sosial secara tepat dan benar. Dua, menentukan fungsi dan bentuk struktur sosial secara tepat dan benar. Lanjut. Tiga, menganalisis hakikat diferensiasi sosial secara tepat dan benar. Empat, menelaah bentuk-bentuk diferensiasi secara sosial tepat dan benar. Jadi ini ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama menjelaskan hakikat ciri struktur sosial. Yang kedua fungsi dan bentuk struktur sosial. Yang ketiga hakikat diferensiasi sosial. Yang keempat bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Inilah keempat materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjut ke ini. Ini apa? Gambar apa ini ya? Struktur. Struktur. Jadi gambar ini merupakan struktur organisasi dinas perumahan dan kawasan pemukiman pertahanan Kabupaten Sika. Kemudian di situ ada apa? Ada kepala dinas ya, ada kepala dinas, ada bidang-bidangnya, kepala bidang-bidangnya. Jadi berdasarkan gambar ini berarti struktur sosial itu apa ya? Berdasarkan gambar ini, Struktur sosial adalah susunan atau tingkatan dalam masyarakat. jadi struktur sosial itu susunan atau tingkatan dalam masyarakat. Jadi ada tingkatan secara vertikal dan ada tingkatan secara horizontal. Di mana yang secara vertikal dan ini vertikal horizontal. Jadi kalau vertikal itu berarti, kalau horizontal itu berarti apa? Berarti dia diferensiasi ya. Kalau vertikal berarti stratifikasi. Jadi ada susunan dalam sosial itu susunan ya, atau tingkatan dalam masyarakat. Kamu lihat di sini berdasarkan gambar ini berarti ada kepalanya, kalau kepalanya berarti dia berada di atas ya, tingkatannya berada di atas posisinya. Habis itu kepala bidangnya setara ini ya, kepala bidang ini sejajar. Jadi yang paling tinggi berarti kalau semakin tinggi tingkatannya berarti dia akan semakin sedikit ya. Seperti ini kepala dinasnya, dia sendiri di atas, bagian atas itu struktur. Sekarang kita lanjut pengertian struktur sosial menurut para ahli. Tadi kan struktur sosial yang sudah
struktur sosial yang sudah Ana tadi jelaskan tadi adalah apa susunan atau tingkatan dalam masyarakat. Sekarang kita lihat menurut para ahlinya. Saya sebelum kita lanjut sifat yang berikutnya, kita explain dulu. Masih ibu ulang Jadi kalau ibu bilang psikologi, perhatikan semua. Jadi kalau ibu bilang psikologi, yes, semua sebentar. Kalau ibu bilang psikologi, yes, psikologi, yes, yes, yes. Tiga kali Ayo mulai. Psikologi, yes. Psikologi, yes. Psikologi, yes, yes, yes. Semangat, semangat. Yes, semangat. Siapa? Apakah ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut. Saya Bu, Ya, silakan. mengapa sosial sangat penting dalam kehidupan? Mengapa struktur sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Misalnya, dengan adanya struktur sosial ini kita bisa tahu peran kita masing-masing di dalam kehidupan Misalnya kalian statusnya sebagai pelajar, berarti tahu perannya apa? Datang ke sekolah mengikuti pelajaran dari awal masuk sekolah sampai pulang, jangan bolos Jadi itu berikan contoh dalam kelas ini. Dalam kelas juga ada ketua kelasnya. Dia sebagai apa dalam kelas itu, Jadi itu fungsi dari struktur sosial. Jadi semua itu punya apa perannya dari bagian-bagian atau kedudukannya dibagi. Misalnya sekretarisnya perannya apa, Misalnya bendahara perannya apa di dalam kelas ini itu mengapa sangat penting Sekarang ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu bagi 3 kelompok. Jadi ada yang tiga kelompok Tiga kelompok apa? Tidak sudah. Kelompoknya Ari yang pertama kelompok Ari dengan Justina Kara. Kalau 3 Nanti Arnet sama ini mereka. Arnet sama Rista. Kamu kelompok 2. Kamu di sini. Kamu kelompok 3. Silakan. Balik. Semak sedikit Kak. Mana ibu jelaskan untuk kelompok 2. Jadi lihat di sini, ini kan pertanyaannya intersected dan consolidated sosial. Jadi lihat di situ, bagaimana ini jelaskan intersect itu apa dan consolidated itu apa. Itu perbandingkan keduanya. Sudah dapat? Ini. Kebaca intersected dengan consolidated. Tulis di situ. Baca dulu pertanyaannya di sini. Baca dulu, jelaskan apa itu intersected sosial dan consolidated sosial itu apa. Berikan perbandingan antar keduanya. Bagaimana? Jadi kelompok 3 di sini kan ada berbagai macam ras. Ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Di situ kamu jelaskan itu ciri fisiknya dan perbedaan dari ras-ras tersebut. Dari ras Kaukasoid itu seperti apa cirinya, ras Mongoloid, ras Negroid, dan persebarannya. Ras itu terdapat di daerah mana saja? Dapat? Sudah dapat kah? Jadi di situ tuh ada ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid. Di situ ada persebarannya kan? Jadi kamu jelaskan di situ Untuk kelompok 1 di sini kan ada gambar struktur sosial. Di situ kamu cirinya jelaskan ciri-ciri dari struktur sosial tersebut dan fungsi dari struktur sosial itu. Nah itu, kalau sudah dapat silakan kerja bersama kelompok sudah. Bagaimana sudah? Angin merupakan gerakan di udara
Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerti dengan LKPD-nya, dengan pertanyaan yang ada di LKPD, bisa bertanya di Ibu ya. Atau sudah mengerti semua? Mengerti semua? Belum? Ari bagaimana? Apa yang tidak dimengerti Ari? Ras Kaukasus juga sama. Di Eropa itu di mana saja persebarannya? Terus ras Negro juga sama. Itu persebarannya terdapat di wilayah apa saja? Gimana? Sudah ya? Perbandingannya tadi sudah? Tinggal tulis salin di situ ya. Ini cirinya, terus fungsinya. Jadi bagaimana sudah? Sudah Ibu. Ya, kelompok keduanya sudah ya. Nanti tinggal presentasi saja ya. Kelompok duanya sudah, nanti presentasi. Sekarang Ibu lihat ke bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Sedikit lagi ya, kerja baik-baik ya. Kelompok 3 lagi proses pengerjaan. Bagaimana kelompok 1? Bagus ya kerjasamanya. Ya. Coba Ibu lihat kerjaannya. Oh ya Mas ya. Katakan, lanjutkan lagi. Sudah semua ya. Yang kelompok 2-nya sudah selesai, tinggal kelompok 3 dan 1 ya. Kerja lagi. Nanti baru presentasi. Jadi Ibu sudah kumpulkan LKPD setiap kelompok. Pertemuan berikutnya akan presentasi ya. Pertemuan berikutnya presentasi. Sekarang kita ada di jam yang sudah mau berakhir, jam pelajaran kita hari ini. Jam pertemuan kita hari ini sudah mau berakhir. Sebelum berakhir ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian tentang refleksi hari ini. Refleksi pembelajaran kita hari ini seperti apa? Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Ya. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Yang kedua, apakah saya mengerti dengan penjelasan guru? Saya paham dengan penjelasan guru. Yang ketiga, materi apa yang saya pahami? Ciri struktur sosial. Ciri struktur sosial. Itu yang dari teman-teman sudah refleksikan. Sekarang kesimpulan. Setelah refleksi kesimpulan, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan Yusinakara. Sekian struktur sosial. Pengertian struktur sosial, ciri-ciri struktur sosial dan fungsi struktur sosial. Itulah ya materi
Jadi nanti Ibu kirimkan soal evaluasi lewat aplikasi ya, WA. WA grup ya, ada kan WA grup kelas 11. Nanti Ibu kirimkan soal evaluasi yang kalian akan kerjakan. Nanti dikumpul ya. Sekarang ada tadi kesimpulannya soal evaluasi. Sekarang kita akan menutup perjumpaan kita kali ini